Halo, selamat malam pemirsa. Itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan disajikan dalam Metro This Week mengulas tajam berita sepekan bersama saya Vera Bahasuan. Disebut turut merencanakan penganiayaan terhadap David Ozora, AG kini telah menyandang status tersangka, menyusul Mario Dendi dan Shane. Namun ada orang lain yang diduga memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat, chat WA, ya, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya itu muncul semua itu. Free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Kemudian dari CCTV tercover semuanya yang tidak ada di video tercover, dikuatkan dengan keterangan saksi. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi karena itu ada di CCTV dan lain sebagainya. Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya, AG, kekasih Mario Dendi, akhirnya ditahan Rabu 8 Maret lalu. AG disebut turut merencanakan penganiayaan terhadap David bersama Mario Dendi dan Shane. Namun kuasa hukum AG memastikan bukan AG yang pertama kali melapor ke Mario soal perlakuan David, melainkan ada orang lain yang diduga memprovokasi Mario, yaitu saksi APA. Tidak terlepas dari berita yang disampaikan Amanda kepada Dendi, ya, sekitar tanggal 20-an Januari, ya Mbak, 20-an Januari. Dari situ Mbak, si Dendi ini selalu pengen minta ketemu dengan adik saya David. Dia minta ketemu kepada adik saya David melalui AG. Dirasa ada kejanggalan dalam penanganannya di Polres Jakarta Selatan. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi kini telah ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya. Saya mantan penyidik melihat itu agak janggal ya, karena begitu sadis, begitu brutal sekali ya, kepala orang diinjek, ditendang itu nggak akan penganiayaan biasa, itu pasti berat. Nah, soal berencana setelah dibuka chattingnya, bagaimana ada tahapan-tahapan yang kemudian bisa disimpulkan itu sebagai bentuk perencanaan, maka pasal 355 itulah yang menurut saya paling tepat. Sebelumnya, Kapolres Jakarta Selatan menyebut AG memegang kepala David usai mengalami penganiayaan. Dari saksi saudari N yang menolong korban itu saudari N menyampaikan kepada anak saksi AG untuk meletakkan kepala anak korban ke pangkuan anak saksi AG. Hal itulah yang dalam rangka pertolongan, karena saksi N, ibu dari orang tua rekannya anak korban, itu meminta tolong ke anak saksi AG untuk mengangkat kepalanya supaya aliran darahnya tidak masuk ke
kan, karena udah terkulai dan apa namanya udah nggak berdaya. Kemudian si AG ini ikut pegang juga, tapi di belakang tangannya N. Mungkin karena takut darah atau masih shock, kita nggak tahu. Tapi situasinya seperti itu. Jadi mereka tidak berada dalam posisi menolong korban. Kalaupun kemudian memegang itu berdasarkan perintah dari N, bukan karena kesadaran. Lalu bagaimana dengan saksi apa? Akankah menyusul ketiga temannya menyandang status tersangka?